Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Tamat TV dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta berkah. Sambil menunggu kapan tahap 3 untuk tes P3K dibuka, pada kesempatan kali ini Tamat TV akan memberikan informasi mengenai besaran gaji P3K, yaitu mencapai 6 juta. Sekali lagi, yaitu mencapai kisaran 6 juta sobat-sobat. Nah, ini Tamat TV mencoba memberikan informasi berdasarkan tabloid atau media, yaitu Suara Jabar.id. Di sini diberitakan sobat-sobat, profesi guru honorer di Indonesia sudah lama identik dengan kesan memprihatinkan. Bagaimana tidak, gaji guru honorer sangat jauh dari layak dan tak sebanding dengan pengabdian sebagai seorang pengajar. Guru honorer bahkan tak sedikit yang digaji hanya ratusan ribu per bulan. Namun pemerintah belakangan semakin memberi perhatian pada guru honorer. Mulai tahun 2021, pemerintah menggelar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi ratusan ribu guru honorer. Ada sebanyak 173.329 orang guru honorer dinyatakan lolos seleksi kompetensi tahap 1 P3K. Bersamaan dengan itu, mereka akan segera diangkat menjadi P3K dan mendapat hak yang sama dengan ASN. Mau tahu gaji guru honorer yang lulus P3K berikut tunjangannya? Simak artikel di bawah ini. Yo sobat-sobat, kita sama-sama pelajari berapa gaji P3K. Nah, di sini ada informasi gaji P3K guru honorer berdasarkan peraturan Presiden atau PP nomor 98 tahun 2020. Rincian gaji P3K adalah sebagai berikut. Nah, karena kita tahu golongannya itu golongan 1 sampai 17 ya sobat-sobat. Di sini coba Tamat TV sampaikan, golongan 1 antara 1.700.000 sampai 2,6. Golongan 2 1,9 sampai 2,8. Golongan 3 2 juta sampai 2,9. Golongan 4 2,1 sampai 3,3 juta. Golongan 5 2.300.000 rupiah sampai 3 juta atau 3,8. Jadi kita persingkat aja ya. Nah, kemudian di link deskripsi juga silahkan sobat-sobat bisa download terkait PP nomor 9 tahun 2020 ini. Golongan 6 2,5 sampai 4. Golongan 7 2,6 sampai 4,2. Golongan 8 2,7 sampai 4,3. Golongan 9 2,9 sampai 4,8. Nah, kita coba buktikan. Takutnya di sini ada yang mengira bahwa kita mengarang. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2020. Nah, di sini ada pasal 4, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pengawas tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Tunjangan P3K sebagai dimaksud pada ayat 1 dari atas: tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Besarnya tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil begitu. Jadi bagaimana hak kita
itu sama dengan, atau hak P3K sama dengan hak PNS karena sama-sama ASN. Gaji dan tunjangan, nah ini pasal 5-nya, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pembelanjaan dan belanja negara. Gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah ini yang harus dipahami oleh sobat-sobat. Kembali lagi ke informasi ini, mungkin ketika S1 diterima itu langsung di ini ya sobat-sobat, golongan 9, yaitu kisarannya 2,9 sampai 4,6. Catatan, P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian untuk tunjangan, P3K turut diberi tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Adapun tunjangan tersebut terdiri dari, nah ini sesuai dengan PP 98 tahun 2020. Kemudian juga ini sudah dibacakan tadi berdasarkan PP-nya sobat-sobat. Kemudian haknya adalah hak cuti. Nah, ini sama juga diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K pasal 76 ayat 1. Setiap P3K berhak mendapatkan cuti yang diberikan oleh pembina kepegawaian, yaitu PPK. Adapun cuti terdiri dari cuti tahunan. Nah ini cuti tahunan dapat 12 hari kerja. Kemudian cuti sakit 1 sampai 14 hari. Cuti melahirkan, P3K berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga. Lamanya cuti melahirkan diberikan paling lama 3 bulan. 4. Cuti bersama. Cuti bersama bagi P3K mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS. P3K yang karena jabatan tidak mendapat hak cuti bersama, maka cuti tahunnya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Itulah gaji guru honorer yang lolos seleksi P3K. Berikut tunjangan. Itulah gaji guru honorer yang lolos seleksi P3K, berikut tunjangan dan hak cutinya. Infonya, tahun ini pemerintah akan melanjutkan seleksi P3K untuk tenaga kependidikan. Semoga peningkatan kesejahteraan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan kita. Amin ya robbal alamin. Nah berikut sudah diinformasikan teman-teman atau sobat-sobat terkait informasi gaji, tunjangan beserta hak cuti kalau honorer lulus P3K. Mudah-mudahan subscriber atau sobat-sobat Ahmad TV yang sama-sama menyaksikan video ini diberikan kelancaran untuk lulus P3K tahun 2022. Selamat juga Ahmad TV sampaikan kepada P3K yang telah lulus pada tahap 1 dan 2 tahun 2021. Itu saja. Yang baru menemukan channel Ahmad TV ini silahkan bantu subscribe, like, share, dan komen, karena Ahmad TV akan selalu memberikan informasi atau edukasi yang bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.